video kan itu. Jadi berhenti? Enggak usah jalan aja. Enggak, berhenti kita cek. Nah, itu aku langsung bisa ke Aisyah ya. Kiri. Maupun data alumni Sablon dan data pelatihan programkan untuk nanti juga akan kita sampaikan kepada wilayah-wilayah. Bahkan buat ini juga sudah kita putuskan dalam kita tidak dapat sedang yang sudah daftar saja banyak yang waiting list, apalagi yang undangan ini kita tidak dapat. Kemudian untuk umroh tahun ini memang justru NA yang mendapat 3, Aisyah dan itu dengan telepon besok supaya sudah sampai ke Departemen Agama jam sekian siap berangkat. Dan ini yang kadang-kadang kita berpikir bagaimana kalau hal seperti itu kita limpahkan ke wilayah, bagaimana sulitnya. Nah, inilah juga yang merupakan satu problem bagaimana caranya kita membagikan kepada wilayah-wilayah. Nah, keputusan untuk kita menggilirkan ke wilayah-wilayah itu sudah ada. Kami sampaikan bahwa pada waktu kami rapat bersama di dalam pleno Muhammadiyah itu dan anggaran rumah tangga, sehingga tidak mungkin dalam waktu yang berbentuk mungkin nanti lewat Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Disahkan dalam sidang pleno Munas ini karena tampaknya agak panjang dan juga karena kesulitan teknis belum 10. Seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk sarana atau profesi yang disukainya. Khusus pekerja wanita disyaratkan bahwa pekerjaan pada prinsip saling merelakan keadilan dan hak berkumpul atau berserikat akan atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. 9. Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja dapat diselesaikan melalui jalur arahan dan pandangan dari 1. Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Daerah Istimewa Aceh Profesor Dr. Muhammadiyah Indonesia Dr. Syafi'i Ma'arif. 4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Indonesia Sekanda Haji Rusdi Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Karim laqad jikum ahlan wa jalastum sahlan fi rahabi mu'tamaril jam'iyyah Muhammadiyah al-thalith anna hadzal mu'tamar yuqadu kulla 5 sanawat
wa yahdifu ila intikhabi ru'asa al-jam'iyatil Muhammadiyah limuddati 5 sanawatin qadimah wa taqdim ala ma qamat bihi al-jam'iyatu min qutat 5 sanawat sabiqah wa insyaallah wa Muhammadiyah ala mustawa Janubi Syarqi Asia insyaallah fi amil qadim. Kama yaqulu kadzalika mu'tamar وفي أي مكان حل تناصره لأنك ثغور أو على ثغور الإسلام فوصيتي إليه أن ينتبهوا إلى ثغورهم وأن لا يؤتى الإسلام من قبلهم فكل منهم على ثغر من ثغور الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياتنا Mungkin tugas luar. Pas begitu pulang saya telepon dia ibadahnya juga dilayani secara baik, kemudian juga perlindungannya juga gitu. Ini yang mengenai perburuan ya. Nah, kemudian keseni yang di dalam ini adalah bahwa dulu telah dipelajari atau diputuskan tentang seni itu sedikit, tetapi yang sekarang ini sudah seni pada umumnya. Tadi disebutkan bahwa seni itu pada dasarnya adalah mubah, tapi juga nanti bisa menjadi dilarang kalau itu menjurus pada hal yang negatif, karena itu nanti akan bisa merusak moral. Jadi inilah prinsipnya begitu. Jadi pada prinsipnya Islam itu adalah menyukai pada yang indah, tapi itu adalah motivasinya. Kalau itu sudah menjurus pada hal-hal yang nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, lah ini yang dilarang. Ini juga sekaligus menghimbau pada seniman Muhammadiyah khususnya dan seniman Islam itu untuk berkreasi dalam menciptakan ya lagu-lagu ya apa saja yang sifatnya seni dalam rangka untuk mengisi keperluan masyarakat Indonesia itu yang 80% bagi masyarakat kan juga hendaknya diisi dengan seni-seni yang Islami, nah gitu, termasuk juga seni dalam TV ya, dan juga dalam pentas yang lain. Inilah tulisan di Aceh ini yang dalam hal ini tarjih adalah mendorong pada seniman-seniman kita jangan ragu-ragu berkarya seni, hanya kita harus memberikan contoh-contoh penampilan seni yang baik. Inilah. Ini kalau mau ditanya sekian keputusannya. Ya, jadi kalau dibandingkan daripada keputusan yang dulu yang 89 itu pengembangannya adalah di tahun 89 ini menetapkan bahwa dalam rangka tasdid pembaruan itu juga pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang ini menggalakkan agar umat Islam ya, khususnya warga Muhammadiyah itu menguasai ilmu dan teknologi diarahkan kepada yang baik. Justru teknologi itu harus digunakan yang bermanfaat. Jangan sampai manusia itu nanti dengan teknologi itu malah menjadi martabatnya rendah. Inilah prinsip-prinsip yang dibicarakan dalam ini, selain juga membicarakan ke dalam. Ke dalam itu artinya apa? Artinya adalah rencana kerja di masa yang depan itu akan lebih ditingkatkan. Karena Masjid Tarjih itu sekarang ini ada kesannya agak mandek, agak seret. Maka sekarang ini nanti di masa depan itu enggak ya. Tiap tahun akan mengadakan suatu pertemuan yang akan menghasilkan keputusan-keputusan sehingga juga
nantinya itu akan menjawab beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi. Seperti tadi kita lihat adanya masalah yang diinventarisasi untuk dibicarakan di tahun depan, namanya soal gimana merokok itu kan sekarang dokter bisa bicara itu banyak mengganggu kesehatan, itu akan dibahas. Kemudian juga pernikahan dengan telepon itu gimana, ini juga akan dibicarakan. Gitu. Perdagangan yang liberal itu bagaimana dalam pandangan Islam, ini juga akan dibahas masa mendatang ini, kira-kira dalam waktu 1 tahun ini dalam pembicaraan masjid tarjih. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Bahwa itulah yang prinsipnya itu kita itu jangan sampai jangan sampai hubungan perburuan itu tidak adil, gitu aja lah ya, bahwa antara buruh dan pengusaha itu harus adil. Artinya apa? Pengusaha itu jangan memperlakukan buruh itu tidak adil. Artinya dalam arti eksploitasi yang dalam parlo lah itu, jadi menggunakan tenaga kerja itu melampaui batas-batas yang wajar, dan juga memberikan mestinya harusnya. Nomor yang konstan. Nggak bisa gue. Makanya. Anjing.
Goresan-goresan yang dituang di atas kanvas ini tidak saja menumbuhkan rasa kagum, namun juga mampu membangkitkan emosi religius yang bermuara pada kebesaran dan keagungan Sang Pencipta. 60 pelukis yang turut ambil bagian dalam pagelaran ini nampak mencoba menghadirkan hasil perenungan dan kekaguman subjektif mereka atas bahasa dan keagungan ilahi. Pelukis Amri Yahya misalnya membahasakan kekagumannya dengan terjemahan artistik yang sederhana dan bersahaja. Tapi sebagaimana pameran-pameran yang lain, warna dan objek-objek lukisannya tetap terkesan berwibawa. Seseorang pelukis muslim itu meningkatkan wawasannya di bidang kesenian, khususnya kebudayaan pada umumnya, wawasan kebudayaan pada umumnya, wawasan nasional, wawasan kebangsaan, dan wawasan keagamaannya. Pagelaran seni di Galeri Genta Plaza, Banda Aceh ini secara umum dapat dikatakan cukup mewakili visi dan kemajuan seni rupa Islami Indonesia. Secara keseluruhan, karya-karya seni yang digelar dibuat dalam bentuk seni kriya, seni lukis realis, lukis abstrak, lukisan kaligrafi, dan kaligrafi murni. Koresponden RCTI SCTV, Asnawi Kumar dan Tony Cahyono melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mukamirin dan mukamirat sekalian di dunia, dalam mengejar kemajuan dan kesejahteraannya lahir bagi telah memungkinkan muktamar akbar kita ini berhasil dengan mulus dan lancar. Kemudian yang kedua, saya laporkan kepada Bapak Trisno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Bapak Wakil Presiden, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Gubernur.
kesejahteraannya lahir bagi telah memungkinkan Muktamar Akbar kita ini berhasil dengan mulus dan lancar. Kemudian yang kedua, saya laporkan kepada Bapak Trisno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Bapak Wakil Presiden, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak dan Ibu Menteri Keuangan. Dalam kesempatan ini saya pertama-tama patuhi kepada pemerintah yang telah memungkinkan Muktamar Akbar kita ini berhasil dengan mulus dan lancar. Kemudian yang kedua, saya laporkan kepada Bapak Trisno. Tadi ke sini wilayahnya, undangannya di bawah, wilayah tapi wilayahnya kemana nggak tahu. Jadi tadi wilayah berubah. Ya. Udah dijelaskan Pak siapa namanya ini yang sama Pak semua Pak. Bagi nama Jadi kalau sudah ada cuma ribut satu mesti ketawa semua kan jadi. Iya, soalnya bisa tidur kan. Enggak tolonglah sampai dia sampai pindah saya Pak. Ini sama ini. Singaran iki kenapa pola raya? Ya. Orang dikatai orang awal buat. Itu ya. Tapi sekali-sekali harus kita mengetahui orang kan. Enggak ini 14 buang satu. Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah Selasa malam yang menetapkan 41 calon tetap anggota pimpinan pusat Muhammadiyah dinilai oleh sejumlah anggota sebagai keputusan yang bijaksana. Pemaksaan untuk memilih satu dari 3 nama yang memiliki dukungan suara yang sama pada saat itu hanya akan menimbulkan perpecahan di tubuh Muhammadiyah. 3 nama yang pada pemilihan oleh Sidang Tanwir Selasa malam mendapat dukungan suara yang sama. Masing-masing adalah Husnan Yusuf, Lukman Harun, dan Imawan Wahyudi. Ketiganya mendapat 52 suara atau berada pada urutan ke-39 dalam jumlah suara. Sementara jumlah calon tetap anggota pimpinan pusat yang akan diajukan ke forum muktamar memang hanya 39. Karena itu, Sidang Tanwir sempat deadlock karena tidak tercapai kesepakatan siapa dari ketiga orang tersebut yang akan dipilih. Sidang akhirnya memutuskan untuk memilih 2 alternatif, yakni memasukkan ketiga nama tersebut, sehingga jumlah calon tetap anggota PP Muhammadiyah yang akan diusulkan ke forum muktamar menjadi 41 orang, atau tetap memilih satu di antara mereka lewat pemungutan suara. Namun setelah diadakan voting terhadap 120 dari 137 anggota Sidang Tanwir yang hadir pada malam itu, alternatif pertama mendapat dukungan lebih banyak, sehingga jumlah calon tetap yang akan diusulkan dalam muktamar menjadi 41 orang. Kalau menurut saya itu keputusan yang bijaksana ya, untuk menghindarkan adanya perpecahan di kalangan Muhammadiyah saya kira. Ya. Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais menyatakan keputusan Sidang Tanwir tersebut masih konstitusional dan tidak melanggar ADART. Bahkan Amin yang berada di urutan ketiga dalam pengumpulan suara menilai keputusan yang baru pertama kalinya dalam sejarah Muhammadiyah itu sebagai monumental dan akan dikenang dalam sejarah. Ya, saya kira kalau kita semua sudah mengetahui konstitusinya Muhammadiyah, ADART, maka ya tidak ada yang tidak puas. Saya kira semua puas. Menurut sejumlah sumber,
perdebatan yang cukup seru pada malam itu sebenarnya lebih karena para anggota sidang tanwir dihadapkan pada jumlah suara yang sama. Padahal sebenarnya secara bobot calon para anggota sidang tanwir lebih condong untuk memilih Lukman Harun yang memang termasuk senior di Muhammadiyah itu. Dengan masuknya nama Lukman Harun, maka pemilihan 13 pimpinan pusat Muhammadiyah nanti diperkirakan akan berjalan seru. Sudah cukup lama diketahui bahwa kubu Amin Rais berada pada posisi berseberangan dengan kubu Lukman Harun. Deden Kuswondo dan Heri Kuswianto melaporkan. Forum Silaturahmi Muhammadiyah ASEAN yang diselenggarakan bersama-sama dengan Muktamar ke-43 diikuti oleh 150 peserta dari Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Ketua Delegasi Muhammadiyah Malaysia, Ustadz Wahab mengingatkan perlunya Muhammadiyah melangkah ke go internasional karena ajarannya sudah diikuti umat Islam dari seluruh dunia. Untuk mendukung langkah go internasional itu, Ustadz Wahab mengingatkan perlunya dibentuk sekretariat bersama Muhammadiyah ASEAN. Jika ditunjuk, Malaysia menyatakan bersedia menjadi tempat sekretariat bersama tersebut. Setiap negara mesti menginginnya, suatu penghormatan yang besar kalau diizinkan. Malaysia bersedia? Insya Allah bersedia. Tapi mungkin ya kita tunggu dulu sampai musyawarah terlalu awal untuk diceritakan. Usulan Malaysia itu didukung sepenuhnya oleh utusan dari Singapura dan Thailand. Namun Ketua PP Muhammadiyah Haji Amin Rais menolak usulan tersebut karena dinilai masih terlampau dini, di samping melewati teritorial batas-batas negara. Amin menilai forum silaturahmi lebih bermanfaat dibandingkan kelembagaan formal. Gitu. Yang penting Muhammadiyah itu tumbuh, beramal, bermanfaat bagi masyarakat masing-masing, itu sudah bagus sekali ya. Kalau kemudian ditarik jadi sekretariat bersama, lantas nanti ada dimensi politiknya, mungkin malah kontraproduktif. Ya, itu wawasan saya. Sementara begitu. Ya. Forum Silaturahmi Muhammadiyah ASEAN ini akan berlangsung hingga tanggal 7 Juli mendatang. Diharapkan forum ini akan menghasilkan fatwa yang bisa menjadi panutan seluruh warga Muhammadiyah di ASEAN. Tim Liputan Muktamar Muhammadiyah melaporkan dari Banda Aceh. Ini sablon dan data pelatihan programkan untuk nanti juga akan kita sampaikan kepada wilayah-wilayah. Bahkan buat ini sudah kita putuskan dan daftar saja banyak yang waiting list, apalagi yang undangan ini kita tidak dapat. Dan itu dengan telepon besok supaya sudah sampai ke Departemen Agama jam sekian siap berangkat. Dan ini yang kadang-kadang kita berpikir bagaimana kalau hal seperti itu kita limpahkan ke untuk kita menggilirkan wilayah-wilayah itu sudah ada. Mungkin nanti lewat kami sampaikan bahwa pada waktu kami rapat bersama di dalam pleno Muhammadiyah itu dan anggaran rumah tangga, sehingga tidak mungkin dalam waktu yang berbentuk mungkin nanti lewat. Sebelum sidang ditutup Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais, keputusan sidang Majelis Tarjih yang terdiri dari 25 butir dibacakan Sekretaris PP Majelis Tarjih Syamsul Anwar di Anjong Monmata, Banda Aceh, Rabu malam. Topik utama yang dibahas selama sidang tarjih menyangkut kebudayaan dalam perspektif Islam dan hubungan ketenaga-kerjaan. Ciri strategi kebudayaan menurut tafsir Muhammadiyah haruslah menyiratkan hubungan interaksi antara sisi normatif Al-Quran dan As-Sunnah dengan historis pemahaman pada wilayah tertentu. Dulu telah dipelajari atau diputuskan tentang seni itu sedikit, tetapi yang sekarang ini sudah seni pada umumnya. Tadi disebutkan bahwa seni itu pada dasarnya adalah mubah, tapi juga nanti bisa menjadi dilarang kalau itu menjurus pada hal-hal yang negatif. Selain itu, Majelis Tarjih menghendaki LSF mengoptimalkan fungsinya dalam memberikan rekomendasi terhadap film, sinetron, telenovela, dan lain-lain yang akan ditayangkan baik di televisi maupun bioskop. Sejalan dengan ini, Majelis Tarjih mengusulkan supaya Muhammadiyah dilibatkan secara aktif dalam LSF.
Di samping masalah seni budaya, Majelis Tarjih juga membahas masalah ketenaga kerjaan. Majelis antara lain menekankan pentingnya majikan melindungi hak-hak pekerjanya. Penutupan sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah ini dihadiri oleh sejumlah undangan, antara lain Wakil Menteri Wakaf dan Urusan Haji Saudi Arabia, serta Dubes Saudi Arabia dan Dubes Kuwait. Dia mengingatkan Muhammadiyah adalah organisasi besar yang telah terbukti sempat menghasilkan usaha ekonomi skala besar. Bahkan beberapa aktivis organisasi telah menjadi pengusaha sukses. Namun saat ini banyak yang menilai kebesaran tersebut mengalami titik jenuh. Karenanya, Muktamar ke-43 kali ini ditantang menghasilkan formula yang mampu menjadi pendorong kebangkitan Muhammadiyah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Latif meminta Muhammadiyah tidak terjebak dengan fenomena menggunakan metode-metode asing sebagai bahan acuan memajukan organisasi. Mengingat pada masa-masa sebelumnya, Muhammadiyah yang memang memiliki tradisi kewirausahaan ini terbukti memiliki metode tersendiri yang menghasilkan manajer-manajer sukses baik untuk organisasi maupun bagi pribadi aktivisnya. Penilaian tentang melemahnya kualitas manajerial para pengelola Muhammadiyah ini juga diakui oleh ketua dan sejumlah pengurus Muhammadiyah, termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah Amin Rais. Saat ini Muhammadiyah mengelola belasan ribu sekolah, 40 perguruan tinggi, puluhan rumah sakit, ratusan poliklinik dan rumah bersalin, serta beberapa unit usaha lainnya. Di masa lalu, warga Muhammadiyah mendominasi kegiatan usaha menengah seperti usaha batik di Pekalongan, kerajinan tenun, retail, hingga industri kecil. Namun sayang, ketika pemerintah menerapkan kebijaksanaan ekonomi terbuka, dominasi Muhammadiyah di bidang amal usaha ini mulai surut dan tak mampu bersaing lagi. Tim Liputan RCTI SCTP dibilang tidak secara khusus. Ia tidak dibawa dan disebarkan oleh kiai-kiai Muhammadiyah dari Pulau Jawa, melainkan diperkenalkan secara sambilan oleh kader-kader Muhammadiyah yang datang ke Banda Aceh dari pusat sekitar tahun 1923 atau 11 tahun sejak organisasi keagamaan ini didirikan di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Orang pertama yang memperkenalkan Muhammadiyah di daerah Serambi Mekah ini tercatat bernama Jaya Sukarta. Pegawai pemerintah Hindia Belanda ini cukup sering berkunjung ke Banda Aceh, dan dalam setiap kunjungannya ia menyempatkan diri berdakwah dan menyampaikan gagasan-gagasan Muhammadiyah. Melalui dialah organisasi Muhammadiyah resmi berdiri di Banda Aceh yang waktu itu bernama Kutaraja pada tahun 1927. Penyebaran Muhammadiyah di Aceh ini juga turut dipacu oleh perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau dan Pantai Timur. Kini Muhammadiyah di Aceh telah memiliki 91 cabang dan 240 ranting dengan 10.000 anggotanya. Jumlah lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang mereka punyai saat ini tercatat 144 buah. Muhammadiyah di Aceh juga memiliki 52 masjid dan 85 musola, sedangkan jumlah panti asuhannya sebanyak 19 buah. Kota-kota seperti Long di Aceh Besar, Meredu di Pidi, Biren di Aceh Utara, Kuala Simpang di Aceh Timur, Blang Pidi di Aceh Selatan, serta Kutacane di Aceh Tenggara merupakan kota-kota yang dapat disebut sebagai daerah modal bagi Muhammadiyah di Aceh. Tim Liputan RCTI SCTP melaporkan. Apakah usul dari anggota terpilih ini bisa diterima? Setuju? Setuju? Nah, di forum muktamar ini setelah diputuskan ketuanya. Nah, untuk acara ini maka kami mohon bantuan Bapak Mukhlas Abror untuk membacakan berita acara serah terima.
kami mohon untuk nanti salaman ada waktunya. Dalam rangka serah terima jabatan ini, maka kami persilakan Ketua PP yang baru untuk menyampaikan ya pesan dan lain sebagainya. Kami persilakan. Sebagai era kebangkitan nasional kedua setelah era kebangkitan nasional pertama. Suasana abad ke-21 nanti belum seluruhnya dapat kita perkirakan dari pengalaman kita selama ini. Umat manusia sungguh-sungguh sedang hidup dalam zaman yang penuh dengan kekuatan-kekuatan dinamis. Tidak sedikit perkembangan-perkembangan baru yang terjadi yang harus kita hadapi dan kita atasi. Tidak sedikit peluang yang terbuka, tetapi tidak sedikit pula tantangan yang menghadangnya. Apalagi kita mendum baca raja di urung jamun kenalan obinalan abe matai ko batanguda alahnya ana berkata gogop apa tatu saurana kabudara kalau abe ko batanguda alahnya ana berkata gogop apa tatu saurana Go!